Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau bahas ke teman-teman nih, ide usaha di tahun 2025 yang unik dan jarang banget dilakukan oleh orang. Dan kira-kira usahanya apa ya? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya. Langsung aja yuk ke pembahasan ide usaha 2025 yang unik dan jarang banget dilakukan sama orang. Langsung disimak. Nah, kira-kira apa aja ya ide usaha yang perlu kita coba nih di tahun 2025? Siapa tahu memang keberuntungan ada di teman-teman. Nah, kita langsung aja bahas. Yang pertama adalah ide usaha jualan aksesoris Rp2.000. Nah, contohnya seperti ini. Usaha ini sebetulnya udah ada dari zaman aku sekolah ya guys ya. Tapi ini tuh mulai hari ini kayak udah jarang banget di daerah aku itu yang punya jualan kayak gini, mungkin karena produknya kayak itu-itu aja gitu ya guys ya. Nah, usaha ini tuh lumayan banget bisa menghasilkan laba itu sekitar 50% ya guys dari modal utama ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jualan aksesoris dengan rate harganya itu 2.000 per piece ya, itu kita bisa belinya itu lebih murah guys, bahkan ada yang kiloan ya. Misalnya kayak jepit rambut itu ada yang isinya berlusinan gitu ya, kita jualnya satuan itu 2.000, itu udah pastinya lebih murah tentunya ya. Kemudian karet Jepang gitu ya, karet Jepang itu kita bisa belinya itu juga kiloan, itu beneran bisa menghasilkan keuntungan 50% dari modal itu sendiri gitu ya. Paling tantangannya adalah kita harus bisa mengemas per produknya itu semenarik mungkin gitu ya, karena memang kalau misalnya cuma kemasannya kayak gitu cobain deh kemasannya kita gunakan yang pakai mika kayak gitu, yang di kotak-kotak kayak gitu, itu juga lebih menarik gitu ya daripada kita bungkus plastik ditempel-tempel gitu ya. Tapi apapun ya jenisnya atau triknya gitu, kita tentunya menjualnya itu bakalan keuntungan yang besar, dan ini jarang banget dilakukan oleh orang ya. Nah, kita bisa distribusikan si jualan aksesoris ini ke sekolah-sekolah anak SD, SMP gitu ya. Kemudian kita bisa distribusikan atau titipkan juga di warung-warung kelontongan dekat rumah teman-teman juga, ini bisa menghasilkan penjualan. Dan tentunya ini tidak akan ada yang namanya expired atau kadaluarsa gitu ya. So pasti kalau misalnya kamu nyetok banyak juga untuk persediaan itu dijual kembali juga, itu nggak bakalan ada rugi gitu ya. Nah, ini tuh unik banget, siapa tahu teman-teman tertarik buat mencoba usaha atau bisnis ini, silahkan ya guys ya. Worth it banget menurut aku. Dan teman-teman juga tentunya harus mengupgrade bahwa aksesorisnya itu yang agak-agak kekinian, kayak labubu, kemudian jepit-jepit yang ininya labubu, pokoknya yang ngetren aja gitu ya, dengan melihat pasar atau keinginan dari si pembeli itu sendiri juga. Yang selanjutnya adalah kita cobain usaha yang unik di tahun 2025 yang mungkin orang lain jarang lakukan, paket sayuran yang bisa dimasak sehari-hari gitu. Nah, ini nggak bisa diprediksi juga ya, maksudnya kayaknya ini tuh out of the box gitu ya. Biasanya kan kalau usaha sayuran ya udah sayurannya biasa aja gitu, tapi ini beda ya. Kita mengemas sayur itu sesuai dengan mau masak apa hari ini. Misalnya kalau kita hari ini mau masak sop, itu tuh kita sudah disatukan dalam satu wadah gitu ya, udah ada tomatnya, udah ada royconya, udah ada penyedapnya dan seterusnya, itu dalam satu packaging gitu ya. Dan packagingnya itu bukan yang cuma dimasukin ke plastik gitu ya guys ya, packagingnya ini sudah dipakai wrapping kayak gitu dan pakai styrofoam yang tipis gitu. Itu kan otomatis menarik peminat si pembeli, terutama ibu-ibu. Wah, itu kelihatannya sayurnya seger, terus kita udah nggak mikir lagi kita mau masak apa hari itu karena udah di pack gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau bikin oseng kangkung gitu ya, tuh udah dipotongin gitu, udah disatuin, tinggal masak aja gitu. Terus kita juga kalau misalnya mau masak telur puyuh, tuh udah ada bumbunya juga, jadi kita tinggal masak dan nggak mikirin menu apa hari ini gitu. Dan itu memudahkan si ibu-ibu tentunya ya untuk bisa
menghemat energi untuk berpikir kita mau masak hari ini, karena memang sudah di pack sesuai dengan jenis menunya. Dan ini tuh menghasilkan penjualan yang lumayan juga guys, karena ketika orang lain ke warung itu biasanya mikir lama mau masak apa gitu. Dan setelah ini tuh, setelah ada paketan masakan yang bisa dia masak sehari-hari ini, lebih cepat dan lebih memudahkan teman-teman, terutama ibu-ibu yang mau masak hari itu. Dan ini aku melihat ada di salah satu beranda TikTok yang memang penjualannya itu lumayan banget, dari dia itu menjual sayuran yang sudah di packing seperti ini. Dan siapa tahu teman-teman juga berminat untuk mengikuti usaha seperti ini bisa banget ya guys ya. Silahkan dicoba dan siapa tahu keberuntungan juga ada di teman-teman. Yang selanjutnya adalah usaha yang unik yang belum pernah ada atau jarang orang lakukan, adalah usaha jualan mainan anak-anak 2000-an juga ya. Nah ini biasanya kita beli online ya, misalnya kayak mobil-mobilan kecil-kecil kayak gitu, itu dimasukin aja ke plastik, kemudian kita tempel-tempel di situ dengan harga 2000, kemudian kita jualan kayak gangsing, kemudian robot-robotan yang dari plastik kayak gitu. Itu menarik minat si anak-anak untuk membeli dari produk kita. Dan itu juga lumayan ya, modalnya kecil dan kita juga bisa untungnya juga lumayan gitu. Dan itu tidak ada istilah expired atau barangnya itu rusak atau busuk atau gimana, karena memang bisa dijual kembali atau di packing kembali untuk di toko atau di sekolah yang memang belum pernah kita pasarkan. Nah itu sangat rekomendasi ya, usaha yang unik yang orang lain tuh jarang lakukan gitu. Yang selanjutnya adalah usaha mini playground ya. Mini playground ini juga menurut aku worth it ya di tahun 2025, karena mengingat saat ini banyak orang tua anak yang memang kalau misalnya mau main tuh kemana gitu ya, selain memang ke wahana yang kayak wisata kayak gitu. Paling kalau misalnya pengen mainan gitu, kalau di rumah kan terbatas gitu. Nah itu kebanyakan orang tua itu mengajak ke playground ya. Kalau di daerah aku itu udah jarang ada playground ya gitu, karena kalau mau ke playground pasti harus ke mall atau memang ke kota yang memang besar gitu ya. Nah ini untuk di daerah pedesaan itu bisa kalian coba untuk usaha playground ya. Paling ini modalnya juga cuma 5 juta bisa juga ya, di luar dengan tempat yang memang strategis. Nah memang kalau mau usaha kayak gini harus yang strategis, minimal ada parkiran gitu ya. Nah ini tuh usahanya bisa di rate dari harga 10 ribuan per anak, itu tuh sudah balik modal tentunya ya guys ya, karena yang namanya anak itu biasanya mainnya sebentar dan cepet bosan ya. Siapa tahu ini bisa jadi ide usaha di tahun 2025 yang unik, yang memang jarang orang lain lakukan gitu ya. Semoga menginspirasi tentunya. Yang selanjutnya yaitu jualan buah potong ya guys ya. Nah jualan buah potong itu udah banyak guys gitu. Nah ini kalian dengerin dulu ya. Jadi jualan buah potong itu biasanya orang lain itu khususnya di kota-kota atau memang di desa juga bisa aja ya. Ini tuh buah potong itu biasanya orang lain mager buat ngupasnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya sekadar jualan buah mah bisa di kios gitu ya, tapi ini tuh kita konsepnya beda gitu ya. Nah jualan buah potong ini kita sediakan beraneka macam buah-buahan seperti kayak semangka, nanas, melon, pokoknya buah-buah yang memang segar gitu ya. Kemudian kita sajikan di dalam cup yang sudah buahnya itu kita dinginkan di es gitu ya. Dan itu tuh seger banget kalau misalnya teman-teman bisa jualan di sekolahan atau di tempat-tempat yang rame gitu ya. Itu bisa dihargain mulai dari 5 ribuan aja, itu udah balik modal guys. Jadi orang lain kadang pengen makan buah tapi pengen yang instan. Nah ini salah satunya, siapa tuh teman-teman bisa mencoba usaha ini tuh sangat gampang sekali dan mudah banget. Kalian tinggal mau atau enggak, itu bisa menghasilkan cuan juga guys. Yang terakhir adalah ide usaha yang unik dan jarang dilakukan oleh orang lain adalah usaha jasa buket snack ya. Ini jasa buket snack juga biasanya banyak di request oleh anak-anak sekolah atau kita sendiri yang Gen Z gitu ya, yang mau memberikan kado atau surprise ke orang terkasih gitu ya. Ini juga modalnya bisa lumayan juga ya guys. Kalian cuma pinter ngerangkai aja gitu ya, si buket itu bisa sebagus mungkin. Ini bisa jadi ladang cuan juga untuk usaha yang memang unik dan jarang dilakukan oleh orang lain gitu ya.
Nah, kayaknya itu aja ya guys yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa juga buat like, comment, serta subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan atau ide usaha yang lainnya, boleh banget guys kalian komen juga di video aku. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video. See you.